sekitar tahun 2017 kalau tasih jadi ketua Ansor Pesantren. Niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansor Pesantren harus disuruh sowan ke Habib Lutfi. Nah terus awal saya sowan 7 orang, diantaranya ada Kang Yudi, beberapa orang gitu kan 7 orang itu. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balil bin Yahya gitu kan, bin Yahya gitu. Nah waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Data OTP ada enggak? Nah si Habib Lutfi itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada silsilahnya. Nah jenengan mau bukti saya ambilkan di kansus, di ruang kansus. Oh nggih, kalau percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa panjenengan. Bahkan saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Simbamu tahu? Tahu. Buyutmu canggah? Ya enggak tahu. Nah itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami merumput, kita jaga. Oh nggih. Beliau bilang bahwa makom ini berusia 527 tahun waktu itu. Dan Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karo. Lalu dirubah oleh beliau, Syekh Tajuddin menurut Abdi, itu menjadi Jabal Salamat. Merkane Irak Jawa jadi Gunung Slamet. Seperti itu. Nah terus singkat cerita setelah bicara tentang sejarah ini, masyarakat pesantren khususnya NU itu disuruh mengadakan haul setiap awal maulid. Maulid niki. Memang jauh sebelumnya niku Mbah Yai almarhum Mbah Yai Sukri ya, Mas Adrim. Itu sering haul di sini dulu, tapi sekitar 19 tahun yang lalu itu sudah setelah beliau meninggal sudah nggak haul lagi. Nah ceritanya beliau itu pengen ngadaki haul lagi. Tapi cuman bukan Maulana Maghribi, jadi saya Tajuddin itu. Oke. Nah, jadi berita ini kan saya bawa ke desa. Saya rapat sama teman-teman. Terus saya sowan ke Pak Yai Masus, Pak Yai Leman, gitu kan, ke Bulurah waktu itu bahwa Habib Lutfi mau mengadakan hall di sini. Nah, alhasil para pemerintah ini tak antar ke dalamnya Habib Lutfi. Cuma waktu itu Habib Lutfi masih di Istana Merdeka, masih acara wungon 17-an, saya tidak ketemu. Nah, selebihnya para kiai dan pemerintah desa itu ke sana sendiri, wirawiri, yang hasilnya menghasilkan sekitar maulid akhir untuk hallnya. Berarti beda dengan yang zaman saya awal maulid. Ini akhir maulid. Nah persoalan Baworokso, dulu Baworokso ini ada bangunan tertutup seperti ini ya, ya. Ada bangunannya. Disinyalir untuk kegiatan kemusyrikan. Banyak lah itu rumor di luar banyak. Habib Lutfi ke saya itu bilangnya dibongkar bangunannya, dibikin tiang 4 terbuka, tertutup, dikasih atap saja. Tapi ketika setelah saya sudah nggak ikut andil soal makom, terus pengurus yang sekarang ini sering wirawiri ke sana, ternyata dibongkar sama ikunya apa sebenarnya Tenger ya. Nek tiang bagi tengok. Di batu nisannya itu dibongkar, dirasakan. Kan menuai kontroversi kan di masyarakat pesantren, khususnya kaum atau kelompok-kelompok spiritual. Nek tiang bagi sanjang nggih kejawen. Dan saya pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok kejawen, ada 7 orang. Itu kelompok istilahnya mbah-mbah semua itu. Priye masa ing jenengan tanggung jawab, jenengan sing marahi ngene-ngene. Aduh, ya oke maklum lah, mungkin nggak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus sih. Nah akhirnya Kulo Sanjang kalau Habib Mudor sampai bertemulah Habib Mudor di rumahnya Bapak Lurah Rohim. Waktu itu sudah ganti lurah, ganti kepala desa, sama kelompok-kelompok spiritual ini. Di situ teman-teman dari kelompok kejawen ini menyampaikan keberatannya atas dibongkarnya Mbah Baworokso ini. Kalau menurut Habib Lutfi, Baworokso ini bukan makom Baworokso, karena makom Baworokso itu ada di Jakarta. Dia dari kerajaan apa Mataram atau apa. Cuman pemahaman masalah pesantren bukan Baworokso yang dari Mataram itu. Baworokso dalam artian sing kersa desa pesantren biyen iki. Logikanya teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini kesini tanpa ada sing nompol. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nek yang bagi bilang sing Baworokso, sing Baworokso daerah niki. Lah kok malah nenek moyang kami mau dihilangkan. Bahkan jauh sebelum viral Kiai Imad, kelompok-kelompok kejawen ini sudah berani bilang ke Habib Mudor waktu itu, mau dikoreksi bukan yang salah. Kalau begini berarti jangan mau Arab mau menjajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman tadi yang hadir di sini. Para kaum muslimin seluruhnya, khususnya kaum Nahdiyin dan rakyat Indonesia semuanya. Malam hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya ada satu pembelokan sejarah dan pemalsuan daripada beberapa makam yang
sudah diyakini oleh para anak cucunya sebagai leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, sejarah dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah ini, Maulana Maghribi ini, saya pernah ngobrol dengan Kiai Maksus bahwa ini adalah napak tilas. Itu tidak ada makomnya. Tiba-tiba ada oknum habaib yang ingin memakomkan napak tilas ini, tempat ini, seolah-olah di dalamnya ada jasadnya, yaitu jasadnya adalah katanya itu adalah Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, marga bin Yahya. Itu sama pengurus dan termasuk maksusnya menolak bahwa ini tidak ada kuburannya, apalagi yang namanya Tajuddin bin Yahya Al-Alawi ini tidak dikenal oleh masyarakat, tidak ada sejarahnya. Tapi alhamdulillah ini dari Banser kita, dari Ansor, ini saya yakin nih pahlawan, amin, pahlawan bangsa ini, minimal pahlawan leluhur yang ada di Pemalang. Mudah-mudahan menginspirasikan kepada seluruh Ansor dan Banser, amin, seluruh Indonesia bisa seperti beliau. Beliau punya keberanian sangat luar biasa. Nah, ini beliau bertanya langsung, panjenengan datanya mana? Panjenengan sejarahnya dari mana? Karena nama itu sangat baru ya, sama sekali tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang ada di sini. Itu makanya. Tapi beliau menjawabnya bukan menjawab data, tapi menjawabnya seolah-olah semacam akan membalikkan. Sampean bin siapa ya, sebetulnya itu nggak perlu banyak. Sebetulnya nggak perlu. Yang penting adalah ini sejarahnya dari mana? Kenapa? Karena kalau di sini itu ada makamnya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, ini harus ada datanya. Nah sekarang data yang ada di Pemalang tidak ada, masyarakat nggak ada yang tahu. Kemudian juga dari sesepuh-sesepuh juga tidak ada yang tahu. Yang jaganya di sini juga nggak ada yang tahu. Nah ini gimana? Terlalu dipaksakan. Begitu ditanya jawabnya bahwasanya beliau sudah diakui oleh UNESCO. Itu sebetulnya nggak penting seperti itu. Masalahnya Pak, secara fakta bahwa masyarakat dan sesepuh ulama setempat tidak mengenal itu yang namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Jadi bukan berarti kita benci sama Habibnya, tetapi apa? Ini kebohongan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya memberikan penghargaannya sebesar-besarnya kepada usahanya panjenengan. Ini saya anggap Banser yang berani. Luar biasa. Ini Banser yang betul-betul layak menjadi laskar sabilillah menuju jalan Allah. Mudah-mudahan saya harapkan kepada panjenengan jangan takut membela leluhur. Jadi jangan takut. Harapan kami biarlah kembali seperti dulu, jadi Maulana Maghribi. Kontroversinya sebatas itu penjelasan, itu jasad. Di urusan kecil itu kontroversinya, jasad. Enggak, itu penjelasan, hanya itu. Ya. Dan itu nggak jadi masalah. Nah kemudian akhirnya ketika framing ada seperti itu, nanti framingnya kurang bagus. Ada dikotomi Arab dengan Jawa. Ini udah nggak bagus karena Arab dengan Jawa di Indonesia sudah campur. Ya kan? Lah, yang perlu diketahui bahwasannya Arab itu yang pada waktu zamannya Wali Songo itu juga berasal dari darah Arab, dari Hijaz. Cuma sudah ada yang ke Maghribi seperti Maulana Maghribi, kemudian ada yang sudah ke Uzbekistan. Itu kira-kira ya abad ke-9. Jadi masih zaman Hindu Buddha waktu itu Indonesia ya. Kalau Alawi masuk Indonesia kapan? Alawi itu abad ke-19. Nah, itu tahun 1832 kata Ki Agus Sunyoto itu. Itu jadi kontradiksi kan atas pertanyaan. Nah, makanya begini begini. Jadi kemudian memang ada Arab Hijaz gelombang kedua datang kata Agus Sunyoto itu tahun 1790 karena ada gempuran daripada Wahabi waktu itu, perang saudara, akhirnya pada lari ke Indonesia juga. Kenapa ke Indonesia? Karena di Indonesia sudah banyak orang Hijaz. Wali Songo itu semuanya Hijaz, bahkan sudah menjadi orang Jawa. Nah, kaum Arab Hijaz ini mendukung Indonesia. Kaum Arab Hijaz ini berkolaborasi dengan orang Indonesia.